Awalnya ada satu momen saya rasa stres sih. Kenapa tuh? Eh Kayak lihat screennya berjam-jam jadi capek juga. Saya sih suka tokoh matematikawan namanya Leonard Euler. Mhm. Halo penaburs, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Ibu Novi dan kita masih bersama dengan tamu kita sebelumnya, Rafa. Halo Rafa. Halo, Bu. Iya, Rafa, kita lanjutkan obrolan yang kemarin ya. Iya. Rafa, selain kegiatan di sekolah, apa Iya. kegiatanmu? Saya biasa kalau waktu luang saya itu bermain game. Main game. Gamenya apa? Awalnya sih Minecraft. Oke. Aktivitas lain, olahraga? Olahraga saya dulu sama papa saya sering keluar main badminton. Main badminton. Sampai sekarang masih? Sekarang jarang. Kenapa? Nggak tahu sih, males aja. Oh, malas saja karena pandemi ya. Iya. Nah, selama pandemi, apakah Rafa merasakan bosan atau stres dengan belajar online itu PJJ? Awalnya ada satu momen saya rasa stres sih. Kenapa tuh? Kayak lihat screennya berjam-jam jadi capek juga. Mm-mm. Jadinya saya baring-baring sambil Baring-baring. Iya. Ya. Ya biasa ya, semua siswa juga begitu ya. Iya. Tapi ada rasa stres tidak, terkurung di rumah, tidak bisa bertemu teman, gitu ada? Enggak sih kalau menurut saya. Biasa saja ya. Iya. Oke. Apa yang menarik dari PJJ atau belajar di rumah tadi? Sebenarnya itu menarik juga sih, soalnya walaupun pandemi kan itu kondisinya itu tidak masih 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 bisa dinikmati lah ya. iya masih. Karena di rumah banyak kegiatan gitu. Iya. Nah, oke. Dibandingkan dengan pertemuan sekarang sudah masuk ke Iya. sekolah ya, sudah onsite ya. Iya. Dibandingkan dengan onsite dan online, mana yang lebih menyenangkan? Kalau sekarang sih onsite. Mengapa tuh? Soalnya bisa obrolan langsung sama teman daripada chat WA. Oh, begitu ya. Kalau misalnya di dalam dunia pendidikan ini butuh guru. Nah, figur guru seperti apa yang ideal menurut Rafa? Menurut saya sih yang pinter matematika. Pinter matematika. Ya kalau bahasa Indonesia nggak pinter matematika. Figur guru yang ideal, yang dari karakternya yang seperti apa yang Rafa harapkan punya guru yang seperti ini nih di BPK gitu. Yang bisa ngasih tantangan gitu. Memberi tantangan, oke. Terus ya jelas pinter. Pinter. Galak boleh? Galak boleh aja sih soalnya. Oh, boleh ya guru galak ya. Terus? Apa lagi ya? Kayak itu aja. Yang begitu. Pokoknya perlu guru yang pinter, yang disiplin perlu tidak? Ya juga disiplin ya. Oke. Kalau Rafa lihat teman-teman sebaya Rafa, Iya. kan banyak yang tidak suka matematika tuh. Iya. Kira-kira kenapa ya? Karena mereka kira itu ada beberapa teman yang trauma gurunya killer. Gurunya berarti nggak boleh guru yang galak kan? Iya. Oke, terus ada lagi Terus yang pernah dengar dari teman-teman? Saya dengar juga dari teman-teman saya, katanya pelajarannya sulit. Sulit. Ada angka-angkanya. Gurunya killer, terus pelajarannya sulit, Terus kayak itu aja yang saya dengar. itu. Iya. Bagaimana Rafa menjelaskan ke teman-teman bahwa matematika itu menyenangkan? Ya latihan aja. Latihan aja. Cara yang paling mudah supaya suka dengan matematika tuh ada nggak sih? Kalau dari saya sih, pengalaman saya itu bermain dengan angka sih. Bermain dengan angka. Ada tidak permainan yang menarik buat teman-teman yang tidak suka matematika tapi itu berupa game, ada tidak? Ada sih, kalau saya tahu itu dari game online ada beberapa game matematika, kayaknya bisa cocok buat mereka sih. Boleh disebutkan?
Namanya, nama gamenya? Saya kurang tahu sih, lupa. Itu dulu banget saya searchingnya di Oh. online. Tapi itu untuk level umur berapa? Ada beberapa yang aritmatika dasar kayak Aritmatika cuma dasar. pertambahan apa segala gitu. Oh, ada begitu ya. Kalau suka main sudoku tidak? Nggak terlalu sih. Nggak terlalu, tapi tahu ya? Iya tahu sih. Itu kira-kira membantu tidak? Iya membantu sih. Membantu. Mm-mm. Boleh dijelaskan apa sih manfaatnya main sudoku itu? Bisa berlogika, meningkatkan kemampuan logikanya, bisa tahu itu, oh ini angka ini harus di posisi apa gitu. Oh gitu ya. Itu penjumlahan ya, lebih ke penjumlahan ya. Nggak juga sih, kayak identifikasi angkanya di mana sih. Kan pernah juga di Indonesia sempat populer yang belajar matematika pakai sempoa tuh. Rafa pernah ikut? Enggak sih saya. Nggak ikut ya? Iya. Oh, oke. Ya, ini bicara sekarang masalah idola. Idola kamu siapa? Nggak tahu sih, saya kayaknya nggak ada. Nggak ada. Iya. Ilmuwan yang kamu sukai, kamu idolakan siapa kira-kira? Ada nggak? Bisa yang matematikawan ya, atau Matematikawan atau fisikawan atau siapapun lah. Saya sih suka tokoh matematikawan namanya Leonhard Euler. Dia Dari juga, mana tuh? saya kurang tahu sih. Tapi saya tahu cuma namanya doang sama rumusnya doang sih. Oke, rumusnya tentang apa? Itu agak sulit sekali sih. Itu salah satunya itu pangkat pi dikali i ditambah 1 itu sama dengan 0. Nah itu silahkan Bapak Ibu guru matematika ya menanggapi ini. Kamu tahu dari mana ada orang itu? Saya tahu orang itu sih dari YouTube video sih. Saya juga. Oh dari YouTube. Iya, oke. Apa yang kamu kagumi dari dia? Sebenarnya sih semua yang dia bisa lakukan sih. Oke. Kalau dari Indonesia ada tidak tokoh yang kamu kagumi? Kalau nggak sih Jerome Pauline. Jerome Pauline, oh YouTuber ya. Iya. Kenapa Jerome Pauline itu? Karena dia dapat beasiswa, pintar juga matematika. Siswanya Jepang ya? Iya. Jerome Pauline, terus? Mama saya juga suka nonton video dia itu. Kadang-kadang dia tanya saya, oh ini Rafa bisa kerjain ini nggak? Itu soalnya itu berbasis cepet gitu, mudah tapi cepet sih, bisa buat latihan aritmatika segala gitu. Oh tekniknya ya? Iya tekniknya. Tekniknya, oke. Jerome Pauline, ada lagi yang lain? Kalau saya tahu itu cuma Jerome Pauline doang sih. Kalau makanan kesukaan apa? Kentang sama babi, nasi. Ikan kadang juga. Oke. Yang masak siapa? Kebanyakan mama saya. Mama masak sendiri ya. Tapi sekali-sekali saya nongkrong di kafe makan kentang juga biasanya. Makan kentang juga. Tetap saja kembali ke kentang. Iya. Ya, kalau musik, genre musik apa nih? Nih remaja kan banyak yang suka K-pop. Kalau Rafa suka apa? Saya suka yang namanya J-core, musik-musik dari Jepang tapi kayak elektronik gitu sih. Oke. Tapi saya juga suka musik klasikal juga sih. Kayak piano, violin segala sih saya juga. Jadi kamu main musik juga? Iya, saya juga main piano. Piano. Ada kaitannya tidak itu dengan perkembangan otak? Menurut Rafa? Selain dari otak itu bisa latihan tangan juga. Koordinasi tangan ya. Koordinasi tangan sama otak juga sih sebenarnya. Oke. Karena kalau menurut para ahli katanya kalau suka musik, yang mendengarkan musik klasik itu berpengaruh pada perkembangan otak. Makanya kalau ibu-ibu hamil biasanya memperdengarkan musik klasik ke anak-anaknya. Apakah mama begitu juga? Iya benar gitu juga. Mama gitu juga. Kalau papa pekerjaannya apa sih? Kalau nggak salah itu dulunya itu auditor. Auditor angka juga ya, tapi uang ya. Oke. Terus sekarang? Kayak pindah jabatan sih. Saya kurang tahu. Kayaknya distributor atau apa gitu. Oke, nanti ngobrol sama papa ya. Kalau mama?
Kalau mama cuma di rumah aja sih. Karena mamanya pintar mendidik anak di rumah, hasilnya seperti ini. Jadi bukan diurus oleh pembantu ya? Enggak sih. Oh, bukan. Bapak Ibu, ya, karena Rafa dididik sendiri oleh orang tuanya di rumah, bukan oleh pembantu rumah tangga, hasilnya seperti ini. Makanan juga dimasakkan oleh mamanya, hasilnya seperti ini. Oke, terima kasih Rafa, luar biasa sekali. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Kasih Bu. Naburs.